Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini materi pelajaran kita yaitu kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah kalian menyaksikan, mengamati dan mencermati serta menyimak video ini baik-baik, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Isa alaihissalam dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dengan benar. Yang kelima, kalian dapat meneladani perilaku Nabi Isa alaihissalam dengan benar. Untuk itu, silahkan kalian perhatikan baik-baik tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama anak-anak, tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di Bethlehem. Ada yang mengatakan bahwa Bethlehem itu asal kata dari Baitul Lahmi, yaitu daerah di wilayah Palestina. Ibunya bernama Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Itu menunjukkan bahwa kelahirannya merupakan keistimewaan dan salah satu tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bisa menciptakan manusia yang lahir tanpa ayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan Nabi Adam alaihissalam bahkan tanpa ibu dan tanpa ayah. Selanjutnya anak-anak, perlu kalian ketahui, sebelum mengandung, Maryam didatangi malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu akan dengan mudah dapat Dia laksanakan." Setelah itu malaikat Jibril pergi. Tak lama kemudian, setelah kepergian malaikat Jibril, Maria mengandung. Beliau meninggalkan Baitul Maqdis untuk menyepi. Pada saatnya, lahirlah bayi yang dikandung. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah mata kakimu yang dapat engkau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah
nanti buahnya akan berjatuhan. Makanlah. Jika ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, maka katakanlah padanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan bicara dengan siapapun. Kemudian Maryam membawa bayinya pulang. Orang-orang menanyakan tentang bayi Maryam. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari mereka, Maryam diam tak menjawab. Beliau hanya menunjuk bayinya sebagai isyarat agar mereka bertanya kepada bayinya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu? Mereka terkejut ketika Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi berkata, aku Nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan agar aku mengerjakan salat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam. Selanjutnya, tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul pada usia 30 tahun. Beliau, Nabi Isa alaihissalam, diutus untuk kaum Bani Israel yang banyak mengubah ajaran Taurat, sehingga kitab Taurat itu tidak murni lagi, karena sudah banyak diubah oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka kaum Yahudi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil yang artinya kabar baik, di mana kitab Injil itu berisi ajaran untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya juga terdapat kabar akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi yang mempercayai kerasulan Nabi Isa alaihissalam hanya sedikit saja. Untuk membuktikan kerasulan Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepadanya. Antara lain, yang pertama tadi disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika bayi sudah bisa berbicara. Kemudian mukjizat lainnya yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat menyembuhkan penyakit buta sejak lahir. Selanjutnya Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kusta atau lepra. Dan terakhir yaitu dapat membuat burung dari tanah. Kemudian burung itu bisa hidup setelah dibentuk dari tanah tersebut. Anak-anak, selanjutnya yaitu diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit yaitu pada saat Nabi Isa alaihissalam mendengar dirinya akan dibunuh, beliau dan pengikutnya yaitu Hawariyun bersembunyi dalam sebuah rumah. Seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat yang bernama Yahuda Askariyuti atau disebut Yudas Iskariot menunjukkan tempat persembunyian tersebut kepada Raja Romawi yaitu Pontius Pilatus. Orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Ketika Yahuda Askariyuti atau Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang berkhianat itu masuk terlebih dahulu di tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan mengubah wajah Yahuda atau Yudas itu seperti wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi yang kemudian masuk ke tempat itu segera menangkap Yahuda atau Yudas yang disangkanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Yahuda atau Yudas itu disalib di Bukit Golgota oleh tentara Romawi. Sementara itu Nabi Isa alaihissalam sebelum kedatangan Yahuda telah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau, Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dari lahir hingga Allah mengangkatnya ke langit, menyelamatkannya dari kezaliman orang-orang Yahudi. Selanjutnya yaitu tentang hikmah dari kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Hikmah dari kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam yaitu yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita harus berani berkata yang benar. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul Allah yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, kita harus peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian yang keenam, kita harus yakin bahwa orang yang bertakwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar oleh pasukan Romawi untuk disalib, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Anak-anak, demikianlah kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Untuk selanjutnya, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang Pak Guru sampaikan, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Romawi 1, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari. Kemudian nomor 2, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul pada usia. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kitab apa. Nomor 4, pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut apa ya. Kemudian nomor 5, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat bernama. Kemudian soal yang Romawi 2, jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, bagaimana sikap kaum Bani Israel terhadap kitab Taurat. Kemudian yang kedua, apakah arti Injil dan apa saja isi dari kitab Injil. Nomor 3, sebutkan 4 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, sebutkan 3 hikmah dari kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang sakit saat pelajaran di kelas? Untuk Romawi 3, anak-anak, tuliskan secara singkat kisah Nabi Isa alaihissalam dengan bahasamu sendiri. Silahkan kamu tulis
di buku tulis kalian, kemudian hasilnya kalian fotokan terlebih dahulu kepada Pak Guru hari ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Marilah kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.